Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 9 SMP, yaitu tentang bilangan berpangkat bulat positif. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk bilangan berpangkat bulat positif yang kita akan pelajari terlebih dahulu yaitu tentang sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Nah, dengan bilangan pokok yang sama, bilangan pokok A pangkat M dikalikan bilangan pokok A pangkat N, maka di sini Ibu berikan ilustrasinya. Misalkan dengan bilangan pokok yang sama, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 5 artinya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 yang depan, sekarang 3 yang belakang masih dikalikan dengan 3 kali 3. Nah, sekarang dilihat ada berapa n faktor 3-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3-nya pangkat 7. Nah, dilihat kesesuaiannya. Di sini pangkat 5, di sini pangkat 2. Nah, jadi pangkat 7, pangkatnya diapakan? Betul sekali. Pangkat 5 ditambah pangkat 2, jadi pangkat 7. Nah, sedangkan kalau bilangan pokoknya A dengan pangkat M dikalikan A pangkat N, berarti A-nya bagaimana? Pangkatnya diapakan? Ditambah. Betul, pangkat M ditambah dengan pangkat N. Gitu ya untuk sifat yang pertama. Sekarang untuk yang sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, nah, bentuk bagi itu bisa ditulis dengan lambang per. A pangkat M per A pangkat N. Nah, di sini bilangan pokoknya masih sama-sama A pangkat M dibagi A pangkat N. Ilustrasinya bagaimana? Misalkan Ibu punya di sini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Nah, bisa juga ditulis begini, 5 pangkat 5 per 5 pangkat 3. Lalu bagaimana? Nah, disusun 5-nya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak berapa faktor? Iya, sebanyak 5 faktor. Per yang di bawahnya 5 kali 5 kali 5. 5 dibagi 5 dapat berapa? 1. Yang atas 1, bawah 1. Kemudian 5 dibagi 5, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 1. Berarti tinggal berapa di sana? Nah, 5-nya tinggal yang atas, yaitu 5 kali 5. Apa artinya 5 kali 5? Iya betul, 5 pangkat 2. Boleh yang bawah bagaimana? 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. 5 pangkat 2 per 1 berapa? Ya tetap 5 pangkat 2. Nah, misalkan di sini kalau angkanya diganti A dengan bilangan pokok A pangkat M per A pangkat N, berarti jadinya bagaimana? Lihat kesesuaiannya. Ada pangkat 5, ada pangkat 3, dia menjadi pangkat 2. Jadi pangkat 2 berarti bagaimana pangkatnya diapakan? Betul, pangkat 5 dikurangi dengan pangkat 3. Kalau mau dibuat 5 pangkat 5 dikurangi pangkat 3. Lah, kalau yang atas berarti A pangkat M dikurangi pangkat N. Nah, ini untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang berikutnya, A pangkat M dikalikan. Untuk sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, bagaimana ilustrasinya? Misalkan di sini Ibu ada ya 3 pangkat 4, kan? Kemudian masih dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, berarti bagaimana? 3 pangkat 4-nya dikalikan dengan 3 pangkat 4 lagi, kemudian 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4-nya disusun sebanyak 3 faktor. Nah, lalu bagaimana? 3 pangkat 4 yang depan, 3, 3, 3, 3.
Kemudian yang tengah sebanyak 4 faktor. Nah, terakhir 3 yang belakang juga disusun sebanyak 4 faktor. Nah, jadi 3-nya semua ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 3-nya menjadi 3 pangkat 12. Nah, kalau kalian tidak ingin menyusun sampai panjang, berarti pangkatnya diapakan ini? Dilihat kesesuaiannya. Ada pangkat 4, ada pangkat 3, jadi pangkat 12. Berarti pangkatnya diapakan? Oke, pinter sekali. Pangkatnya dikalikan. Berarti kalau tidak ingin menyusun sampai panjang, menulisnya 3 pangkat 4 dikalikan pangkat 3. Nah, kalau untuk bilangan pokoknya A, pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti menulisnya bagaimana? A pangkat M dikalikan pangkat N. Awas, menulis pangkat harus di atas bilangan pokok, harus lebih kecil tapi di atasnya. Ya, menulis pangkat seperti ini. A pangkat M dikalikan pangkat N. Itu untuk sifat yang ketiga. Berikutnya untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A per B dipangkatkan M. Nah, bagaimana ya caranya? Oke, misalkan ada perumpamaan seperti ini. Misal 2/5 dipangkatkan dengan 4. Berarti menyusunnya bagaimana? Iya, 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5. 2/5-nya dikalikan sebanyak 4 faktor. Dilihat, yang atas pembilangnya 2-nya dijadikan 1, 2, 2, 2. 2-nya sebanyak berapa faktor? 4 faktor, berarti 2 pangkat 4. Kemudian 5-nya juga dijadikan 1, penyebutnya yang bawah. Ya, 5-nya juga jadi pangkat 4. Sekarang dilihat, 2-nya jadi pangkat 4 karena di sini pangkat 4. 5-nya juga sama, dipangkatkan 4, berarti di sini juga pangkat 4. Berarti menulisnya untuk yang A per B dipangkatkan M bagaimana? A pangkat M, B pangkat M. Nah, itu untuk sifat yang keempat. Sekarang kita ke sifat yang kelima. Sekarang sifat yang kelima, A kali B pangkat M. Bagaimana? Ilustrasinya adalah misalkan di sini Ibu punya 3P pangkat 3. Berarti 3P kali 3P kali 3P sebanyak 3 faktor. Nah, dijadikan 1 yang 3-nya. 3 ada berapa faktor? 3, berarti 3 pangkat 3. Sedangkan P-nya P kali P kali P, berarti P pangkat 3. Nah, untuk 3 pangkat 3 karena angkanya masih sedikit, silahkan bisa kalian hitung. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3, 3 kali 3 atau 3 kali 3 kali 3? Iya, 3 kali 3 kali 3 berarti 27. 27 P pangkat 3. Nah, sekarang kalau untuk rumusnya A B pangkat M. Nah, di sini dilihat 3 pangkat 3. P-nya juga pangkat 3. Berarti A pangkat M, B-nya juga pangkat M. Nah, itu untuk rumus atau sifat yang kelima. Nah, sekarang sifat yang keenam, A pangkat negatif M. Apa ku Ibu? A pangkat negatif M. Nah, A pangkat negatif M itu nanti juga bisa diuraikan caranya. Jangan pusing dulu. A pangkat negatif M, misalkan di sini Ibu punya A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 5. Nah, tadi kalau pembagian bagaimana? Bisa ditulis dalam bentuk per. A pangkat 3 per A pangkat 5. Betul. A-nya dijejer-jejer. A kali A kali A sebanyak 3 faktor. A kali A kali A kali A kali A
sebanyak 5 faktor. A dibagi A berapa? Iya. A dibagi A berapa? 1. A dibagi A berapa? 1. Nah terus yang atas 1 kali 1 kali 1. Bu, ini kan habis. Tidak habis, tapi 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Nah 1 per yang bawah 1 kali 1 kali 1 1. A nya berapa faktor? 2. Berarti A pangkat 2. Nah kita simpan dulu ini. Sekarang masuk ke sini. Nah kita masuk ke sini. Tadi pembagian, kita balik lagi mengingat di sifat yang kedua. Di sifat yang kedua, pembagian bentuk pangkatnya diapakan? Pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat 3 dikurangi pangkat 5. A pangkat 3 dikurangi pangkat 5. Nah, kita perlu ingat lagi pengoperasian bilangan bulat di kelas 7 yang lalu. 3 dikurangi 5 berarti hasilnya betul sekali negatif 2. Berarti di sini isinya adalah A pangkat negatif 2. Hasil yang ini kita korelasikan dengan hasil yang sebelumnya. Ya, A pangkat negatif 2 itu juga sama dengan 1 per A pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya negatif M, A pangkat negatif M, ini juga pangkatnya negatif, dia berubah jadi pangkat positif apabila dia ada jadi penyebut. Dia menjadi penyebut baru pangkatnya bisa jadi positif. Nah sekarang A pangkat negatif M, A pangkat M nya dijadikan penyebut. Yang atas ada 1 per A pangkat M. Nah itu untuk sifat yang ke-6. Sekarang sifat yang berikutnya. Untuk sifat yang berikutnya A pangkat 0. Bu, kok A pangkat 0? Iya, A pangkat 0 itu terjadi apabila ada kasus seperti ini. Misalkan A pangkat 5 dibagi A pangkat 5. Nah, A pangkat 5 itu artinya A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 faktor per A kali A kali A kali A kali A juga sebanyak 5 faktor. A yang atas dibagi dengan A yang bawah. Ya. A bagi A berapa? 1, 1. A bagi A 1, 1. Nah, berarti jadinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 juga 1. 1 per 1 berarti dia berapa? 1. Nah Bu, hubungannya sama ini apa? Kita lihat cara yang masuk lagi ke sifat yang kedua. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya diapakan? Betul, dikurangi. A pangkat 5 dikurangi pangkat 5. Nah, berarti 5 dikurangi 5 berapa? 0. A pangkat 0. Nah, berarti A pangkat 0 itu sama dengan siapa? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Penjabarannya ini tadi. Berarti A pangkat 0 dituliskan 1. Bu, ini kok A? Iya, bisa saja di sini ada bilangan pokok yang lain. Bilangan pokok berapapun, kalau pangkatnya 0 berarti dia hasilnya juga 1. Gitu ya. Oke, itu untuk sifat yang ke-7. Sekarang sifat yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir siapa? Sifat yang ke-8 yaitu A pangkat 1. Nah, dilihat A pangkat 1 di situ. Iya, karena dia tidak dikalikan dengan sebanyak N faktor berapa, ya berarti dia hanya berdiri sendiri. Nah, ini 1 faktor, berarti A pangkat 1 adalah A. Oke, cukup sekian. Itu tadi penjabaran tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk latihan soalnya bisa kalian screenshot dan dicoba untuk mengerjakan. Pada pertemuan berikutnya, Ibu akan bantu menyelesaikan langkah-langkah pengerjaannya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, hindari kerumunan, taati protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.